bro. Bro. Bro, sampai mana nih bro? Bismillahirrahmanirrahim. Limited edition bro, serius nih. So, saya dengar ada satu hidang. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Paci Is dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Paci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. jujur ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Paci. Kita ucapkan selamat datang, sama bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, yang positif bakal kita Sikat terus. sikat. Untuk kali ini guys ya, ada yang minta kita untuk mereaksi daripada channelnya Roomsoft ya, yang mana dia ini seorang bule yang kata orang bisa orang-orang ahlinya lah tentang sepak bola ya, tentang naturalisasi ya. Ternyata bule hanya kenal bule gitu ya. Tapi bule ini bisa berbahasa Indonesia dengan lancarnya guys. Yes guys. Jadi ini sebaiknya kita dengar sendiri. Mungkin penjelasan yang kita dengar sebelum ini kita nggak paham, tapi mungkin dia lebih mengetahui tentang naturalisasi ya. Jadi gimana guys ya, nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Apa-apapun jangan lupa untuk follow channelnya Roomsoft. Roomsoft, Ada kita letak di bawah sini guys, bisa follow Roomsoft. Mari Ya, kita kita lanjutkan. lanjut guys. Kita dengerin aja supaya habis ya. Disaksi oleh pipa papi kono. Halo, kita nggak ikut campur, bro. Pow, lempar bola panas ke mereka. dan risau tentang kebangkitan harimau Melaya. Alon-alon asal kelakuan. Aduh. Salahkan FAM. Jadi dari awal udah ada tanda tanya besar. Guys, aku tahu nggak semua orang ngerti detail sepak bola, tapi drama yang satu ini, ya udah biar gampang kita panggil aja drama naturalisasi Malaysia. Jadi drama ini bukan sekedar Bagus juga ya videonya, ini udah guys. masuk ke ranah nasionalisme dan ke ranah gengsi negara. Jadi yuk aku ceritain dari awal sampai akhir semua kronologi. Let's go. Bagus nih, bagus nih. Oke guys, sebenarnya naturalisasi itu apa sih? Gampangnya gini, kalau ada pemain asing terus dia jadi warga negara baru supaya bisa main buat timnas. Terus gimana pemain asing boleh menjadi warga negara? FIFA kasih aturan jelas. Bisa lewat keturunan, nggak tahu, ada bapak, ada ibu, kakek, nenek, atau lewat domisili, minimal 5 tahun. Jadi bukan cuma asal kayak guys, aku suka nasi lemak, langsung jadi warga negara Malaysia. Enggak, tapi kalau dokumennya palsu, Wah guys, wah. Wah, Bijak deh, guys. jangan makan nasi lemak aja aku warga negara Malaysia. Ya benar juga. Kalau dokumen ada palsu, kebohongan, itu kena pasal 22 kode disiplin FIFA. Berat itu. Hukuman bisa denda gede sampai larangan main. Tapi guys, tahu nggak, ternyata kasus pemain impor, kasus yang bikin rusuh federasi, itu bukan pertama kali jadi di Asia. Negara mana yang duluan kena getahnya? Nih aku ceritain. Mantap Roomsoft. Timor Leste pernah ya. Nah ini Sila bukan waktu. hal baru guys, bukan cuma Malaysia. benar. Sebelumnya Timor Leste juga pernah kena batunya. Sekitar 2017 mereka ketahuan pakai pemain yang gak memenuhi syarat naturalisasi. Tepatnya 12 pemain ilegal, sebagian besar kelahiran Brasil. Waktu itu FIFA sama AFC, itu Asian Football Confederation, mereka langsung turun tangan, langsung tegas, dan hasilnya mereka dihukum, dicoret dari kualifikasi, dan reputasinya ambiar. Itu udah alarm keras buat semua negara ASEAN. Kalau mau naturalisasi, jangan main-main. Tapi ya, kayaknya ada yang agak lupa sama sejarah ini.
Nah, masalahnya mereka kayak nggak pernah belajar dari kisah pahit Timor Leste ini. Malah mereka jalan di jalur yang sama. Dan buktinya, lihat aja apa yang udah lama jadi gosip di Malaysia sendiri. Sebenarnya isu ini udah lama kedengaran ya. Publik Malaysia sering curiga, sering bisik-bisik. Kok proses naturalisasi mereka cepat banget. Bahkan kadang misterius. Mereka juga pernah nulis soal dokumen yang samar-samar. Bila aku cerita pasal masalah bola sepak Malaysia, ada yang komen, jangan salahkan coach, jangan salahkan pemain, tapi salahkan FAM. Guys, ini video lama, bukan dari tahun ini. Jadi masalahnya udah lama. Dan semalam tular dekat social media berkaitan dengan surat layang daripada bekas pekerja FAM kepada FAM sendiri, dan banyak kritikan-kritikan yang diberitahu dalam surat tersebut. Perkara paling utama dalam surat layang ni adalah berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa dan juga rasuah. Dia kata orang atasan FAM pilih kasih tidak memberikan layanan yang sepatutnya kepada pekerja-pekerja di bawah. Lepas tu dari segi kewangan ada penyelewengan dan sebagainya. Komisi Anti Korupsi Malaysia sempat buka surat. Bentar. Dia ini detail banget, guys. Betul. Maksudnya Bagus kajian dia tu, kalian harus follow ini. yes, kajian dia tu daripada penceritaan ini, sejarahnya, kenapa dan macam mana nih sekarang nih. Gitu guys. Bagus Sangat ini. jelas. Aku suka. Suara katanya mereka bakal cek kalau belum ada bukti korupsi. Jadi dari awal udah ada tanda tanya besar. Dan semua kecurigaan itu guys akhirnya meledak di satu pertandingan. Pertandingan yang bikin geger Asia. Pesta Go 4-0. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Nih aku buka rahasianya. Buka. Lalu guys, datanglah laga 10 Juni 2025. Nah, ini momen yang paling dramatis. Malaysia ketemu Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Kopi dulu, guys. Skornya 4-0. Luar biasa kan? Tapi di balik skor besar itu ada cerita. Malaysia turunkan skuad dan 5 dari 7 pemain naturalisasi Harimau Malaya tampil dalam pertandingan itu. Ya, Vietnam nggak bisa ngapa-ngapain ya guys. Nggak bisa nafas. Lini tengah mereka habis ya. Digasak sama pemain naturalisasi Malaysia itu. Oke, fans Malaysia campur aduk ya. Sebagian bangga, sebagian lagi bilang, ini masih Harimau Malaya atau Harimau import. Jadi bahkan di dalam negeri pun muncul kritik soal identitas timnas. Guys, jadi mereka guys. Kita suka ayat ini guys. Harimau import guys. Nampaknya ada berlaku harimau import di dalam ya. Aduh. Harimau import guys. Aduh. kemenangan, tiba-tiba ada laporan misterius mendarat di meja FIFA. Dan dari situlah skandal ini mulai masuk level internasional. Penasaran apa yang mereka nemuin? Nih, siap-siap. Jadi ada laporan masuk ke FIFA soal kelayakan pemain Malaysia. Banyak yang bilang Vietnam yang lapor. Ada juga teori konspirasi, katanya Indonesia yang jadi dalang. FIFA gerak cepat. Komite disiplin cek semua dokumen dan boom, ada pemalsuan. Manipulasi dokumen, khususnya soal garis keturunan. Jadi pemain naturalisasi itu kena hukuman ya. 12 bulan nggak boleh main, plus denda. Federasi Malaysia kena denda juga. Pemain warisan kita yang terbaru guys, Facundo Garces, disangsi oleh Papa Picono. Ni, Facundo Garces ni dia kata tidak sah dapat sanksi berat di FIFA lah. Tak apa-apa lah kau ni banyak makan bakso tikus ke apa? Walhal dah jelas dah. FIFA dah luluskan. Dia dah cek dah pemain warisan kita. Apa yang Konoha sakit hati ni? Aduh. Yang sebenarnya Konoha dia iri hati guys atas kebangkitan Harimau Malaya guys. Padahal Vietnam jadi, ya. apa lagi? Gelakkan dia. Ini kita bilang inilah puncak. Inilah Salah satu lah.
Nggak apa-apa guys, kita dengerin aja. Kalian tahu apa kalian bisa bikin ya. Ya, kalian mulakan, kalian punya tugas. Ya. Bukan di komentar di sini, di sana tuh tempat. Dan lebih pedih lagi, di antara pemain yang kena sanksi, ada yang main lawan Vietnam. Artinya kemenangan 4-0 itu bisa dibatalkan. Dan begitu FIFA ngumumin sanksi, Malaysia bukannya diam. Malaysia malah bikin drama baru, bahkan sampai nuduh tetangga. Siapa yang dituduh? Ini bagian paling menarik guys, terus nonton. Ya guys, Football Association Malaysia, FAM, nggak tinggal diam. Mereka bilang, pemain ini udah diverifikasi kok. Tapi publik Malaysia mulai goyah. Media, fans, bahkan politisi. Semua nanya, kenapa FAM buru-buru banget? Kenapa buru-buru banget naturalisasi tanpa transparansi? Kerajaan jelas dari segi keteraturan proses naturalisasi, Ini Menteri Komunikasi Malaysia, Datuk Fahmi Fazil. berpandukan perlembagaan persekutuan dan juga undang-undang sedia ada. Jadi as far as the government is concerned, the paperwork is in order dan tak ada apa-apa isu. Tapi mungkin atas sikap beberapa pihak yang mungkin cemburu dan risau tentang kebangkitan Harimau Melaya. Yang lucu TMJ, Tunku Ismail. Oh ya, TMJ itu singkatan dari gelar Tunku Mahkota Johor. Jadi dia sempat nuduh Indonesia yang melapor ke FIFA. Padahal PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, udah bilang, hello kita nggak ikut campur bro. Jadi makin kocak guys, tuduh-menuduh antar tetangga ya. Kayak pow, lempar bola panas ke mereka. Tapi tunggu dulu, ada risiko nyata yang bisa bikin masa depan sepak bola Malaysia hancur total. Nih aku kasih tahu. Oke guys, sekarang kalau banding Malaysia ditolak, kemenangan mereka bisa dicabut. Ya, poin hilang, peluang ke Piala Asia hancur. Bayangin pemain untuk nggak bisa main setahun, hampir 1 tahun tanpa pemain inti. Lebih parah lagi itu reputasi sepak bola Malaysia ya, reputasi tercoreng di mata dunia. Dan di sini guys, aku jadi ingat pepatah Jawa, alon-alon asal kelakuan. Malaysia pengen cepat, malah kebentur. Dan di titik inilah aku kepikiran, apa kabar Indonesia? Kenapa di Indonesia naturalisasi nggak pernah jadi masalah besar kayak di Malaysia? Jawabannya ternyata menarik banget. Jadi guys, apa pelajaran dari drama ini? Dari mata aku sebagai bule, ada pelajaran penting di sini. Aku udah ngomongin hal ini di video sebelumnya ya. Di Indonesia proses naturalisasi memang lama dan bahkan kadang bikin frustrasi. Tapi justru ini nilai plus. Semua transparan, publik tahu asal-usul pemain, dokumennya dicek berkali-kali. Dan hasilnya apa? Lebih dipercaya. Malaysia ambil jalan cepat dan di sini guys, aku akan kembali ke pepatah Jawa yang aku katakan tadi, alon-alon asal kelakuan. Lambat gak apa-apa, yang penting sah dan jelas. Terima kasih. Nah, itu Luar biasa, penjelasan guys. daripada Luar biasa Rumsof, dia ini. guys. Itu memang kita suka banget penjelasannya, sangat jelas. Jujur. Lagi-lagi guys, begini kan, naturalisasi di Indonesia itu sebenarnya kita udah Transparan guys, guys follow up mereka. daripada awal lagi kemasukan itu ambil masa bertahun-tahun lama ya. Ya benar. 1 Dan tahun juga itu memang 2 gitu, 3. Wih, susah lah mau masuk. memang dan juga kita ketika mereaksi dulu tentang naturalisasi ini, memang kita udah nampak transparannya Indonesia untuk memberitahu tentang siapa semua Patrick Kluivert apa semua Patrick Kluivert pula guys ya, tentang apa Squeak ya, dan juga beberapa lagi, orang lagi guys ya, ramai lagi guys ya. Tapi Yes. ternyata bule ini dia ini lebih detail lah bagi aku untuk memberitahu kita tentang naturalisasi, dan juga ini sebenarnya menjadi pengajaran buat negara kita juga untuk bikin benda yang sama, transparan. Kita pengen tahu kenapa ya, kenapa ini terjadi, siapa sebenarnya mereka ini kan. Jadi karena itulah selepas ini jika memang ada beberapa hari lagi Baci, jika pernah disanksi dan juga perkara ini benar, ya ternyata ini sesuatu berita yang sangat mengecewakan ya. Ya, jadi guys ya, kita tunggu nanti gimana, dan terima kasih kepada Rumsof yang udah mencerahkan kita, yang sudah memberitahu kita tentang hal ini. Sangat lancar, sangat jelas. Terima kasih banget ya. Kita Sebagai orang Malaysia memang juga. sebagai orang Malaysia kita support bola sepak kita sendiri juga, tetapi Ya,
Yang paling penting transparan guys, transparan gitu dengan rakyat ini yang mendukung ini. Sedangkan rakyat kita sendiri pun nanyain balik. Gitu guys. Siapa mereka? Benarkah kayak ini gitu. Jadi ya ini nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Kita hanya menunggu result dan juga hasil nanti. Jadi ya mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Itu saya pada minggu 2. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan insya Allah kami akan terbaik untuk mensukseskan video-video Anda. Assalamualaikum, bye bye.